Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, bagi orang yang beriman ketika mendapat musibah akan berbicara iman dan yakin. Karena dengan datangnya musibah itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar dia mengingat Allah. Jika mendapat masalah lalu sibuk membicarakan hal-hal yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka masalahnya tidak akan selesai-selesai. Siapa saja yang mengenal Allah dan berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki segala-galanya. Dalam sebuah asar disebutkan, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah berarti dia telah mendapatkan segala-galanya, dan barang siapa yang kehilangan Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia telah kehilangan segala-galanya. Apabila sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kaifiat pada diri manusia, bagaimana setiap gerak-geriknya ada ta'aluk, ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal tidak akan diterima. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lillahi kana Allahu lahu." Barang siapa menyerahkan dirinya hanya untuk Allah, maka keriduan Allah Subhanahu wa taala menjadi miliknya. Seorang pelayan yang mengabdi pada kerajaan, hubungannya dengan sang raja sangat akrab. Hubungan mereka membuat para pejabat istana merasa iri kepada pelayan itu. Suatu hari raja mengumumkan kepada seluruh rakyatnya, pada hari ini segala fasilitas kerajaan yang kalian pegang akan menjadi hak milik kalian. Maka orang-orang pun berlomba-lomba memegang apa saja yang ada di hadapannya, hingga tidak ada yang tersisa. Ada yang memegang mahkota, ada yang memegang istana, bahkan ada yang memegang permaisuri. Nah, tetapi pelayan itu tidak memegang apa-apa. Bahkan sapu yang setiap hari dipegangnya pun ia lepaskan. Raja heran dan bertanya kepada pelayannya, "Mengapa engkau tidak memegang apa-apa?" Sang pelayan balik bertanya, "Benarkah perkataan Baginda bahwa apa saja yang saya pegang akan menjadi milik saya?" Maka sang raja berkata, "Benar apa yang aku ucapkan, dan perintahku tidak akan pernah berubah. Kalau begitu, saya akan memegang raja, maka seluruh kerajaan menjadi milik saya." Dijawab oleh pelayan itu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbandingan sikap. Sikap orang yang beriman dan yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman selalu berpikir bagaimana mengambil manfaat dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dari udara, manfaat dari air, manfaat dari tanah, manfaat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manfaat dari manusia. Namun orang yang beriman senantiasa berpikir bagaimana mengambil manfaat dari kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja waktu itu mengambil sebuah permata yang paling mahal dan sangat indah. Saya lanjutkan cerita tadi ya saudara-saudara sekalian. Lalu memerintahkan untuk menghancurkannya. Namun tidak ada yang mau. Mereka semua berkeinginan untuk memilikinya malah. Pelayan itu kembali berdiri dan langsung memecahkannya. Maka orang-orang pun berebutan untuk mengambil pecahan itu. Raja bertanya, "Kamu begitu berani menghancurkan seluruh harta benda milik kerajaan?" "Milik kerajaan." Pelayan itu menjawab, "Perintah raja lebih tinggi daripada seluruh harta benda milik kerajaan." Saudara-saudara sekalian, melakukan dan meninggalkan sesuatu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah sholat lebih berharga daripada dunia dan segala isinya, sehingga tidak layak mengingat dunia ketika sholat. Sebelum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memperkenalkan kepada manusia siapa yang memerintahkan, agar mengetahui derajat perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia, siapa yang memerintahkan, agar mengetahui derajat perintah Allah Subhanahu wa taala. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulam min anfusihim
yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan iman, para sahabat radhiyallahu anhum ditarbiyah oleh baginda Rasulullah SAW dalam suasana perjuangan, dalam suasana penderitaan, tidak dalam keadaan senang, tidak dalam keadaan yang selalu gembira, tinggal di rumah, semuanya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 13 tahun kemudian para sahabat mendapatkan hakikat iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan hasil usaha iman dan amal mereka di dunia dan di akhirat. Walaupun mereka masih ada di dunia, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, terjadi gempa bumi di Madinah. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan memukulkan cambuknya ke tanah serta berkata, "Wahai bumi, diamlah. Apakah aku tidak berlaku adil di atas permukaanmu?" Seketika itu juga gempa berhenti. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kesempurnaan iman yang dimiliki oleh sahabat radhiyallahu anhu, yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum semuanya karena kekuatan iman, sehingga dunia pun takluk di bawah telapak kaki-kaki mereka. Semoga ini menjadi bahan tadkirah bagi kita, sehingga menguatkan iman kita, sehingga iman kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, inilah tempatnya Pak Haji nih. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi duhur. Masya Allah. Nah, di beberapa kelihatannya terdengar suara azan. Kita cepat-cepat ke masjid. Masya Allah.
Assalamualaikum. Ayo. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah, Allah. Masya Allah. Masya Allah.